Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Feby Al-Zahra dengan NPM 1950557. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang basis dan dimensi. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari basis. Bayangkan jika ada V adalah sembarang ruang vektor dan S merupakan himpunan dari vektor U1, U2 hingga vektor UN merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor di V, maka S dinamakan basis bagi V. S dinamakan basis bagi V jika kedua syarat berikut dipenuhi. Yang pertama, S membangun V. Yang kedua, S bebas linier. Selanjutnya saya akan menjelaskan teorema. Teoremanya berlaku jika himpunan S merupakan himpunan dari V1, V2 hingga Vn adalah suatu basis untuk suatu ruang vektor V, maka setiap vektor V dalam V dapat dinyatakan dalam bentuk V sama dengan C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah seterusnya ditambah Cn Vn dalam tepat satu cara. Saya akan membuktikan bahwa teorema tersebut terbukti. Karena S merentang V, kan tadi dijelasin bahwa dikatakan basis apabila S merentang V. Maka dari definisi suatu himpunan rentang kita dapatkan bahwa setiap vektor dalam V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor dalam S. Untuk melihat bahwa hanya ada satu cara untuk menyatakan suatu vektor sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor dalam S, anggap bahwa suatu vektor V dapat ditulis sebagai V sama dengan C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah seterusnya ditambah Cn Vn, dan juga sebagai V sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah hingga Kn Vn, didapatkan persamaan 2. Persamaan 2 ini persamaan 1. Dengan mengurangkan persamaan 1 dan 2 akan didapatkan 0 sama dengan, jadi ini persamaan 1 sama persamaan 2 kita kurangkan akan mendapatkan 0 sama dengan dalam kurung C1 dikurang K1 tutup kurung dikali V1 ditambah dalam kurung C2 dikurang K2 tutup kurung dikali V2 ditambah hingga Cn dikurang Kn tutup kurung Vn. Karena ruas kanan dari persamaan ini adalah kombinasi linier dari vektor dalam S, maka kebebasan linier dari S mengimplikasikan bahwa C1 dikurang K1 sama dengan 0, C2 dikurang K2 sama dengan 0, seterusnya sampai Cn dikurang Kn sama dengan 0. Dari ini kita dapat kan C1 sama dengan K1, C2 sama dengan K2, seterusnya hingga Cn sama dengan Kn. Jadi kedua ekspresi untuk V adalah sama. Jadi terbukti kalau selanjutnya kita masuk ke contoh soal.
Contohnya, tunjukkan bahwa himpunan matriks berikut M. Matriks M ini, himpunan ini merupakan basis bagi matriks berukuran 2 kali 2. Kan tadi kita ketahui bahwa sebuah basis itu harus memenuhi 2 syarat. Dikatakan basis apabila memenuhi 2 syarat. Yang pertama, membangun V, M-nya membangun V. Keduanya, S bebas linear. Pertama, kita tunjukkan dulu kombinasi linearnya. Kita misalkan yang pertama ini adalah V1, pertama ini adalah V2, dan ini adalah V3, ini adalah V4. Kita masukin ke rumus kombinasi linear. K1, V1-nya kan tadi 3, 6, 3, negatif 6, ditambah K2, masukin V2-nya tadi kan ini V2, 0, negatif 1, 0, ditambah K3-nya masukin, K3, F3-nya masukin 0, negatif 8, negatif 12, negatif 4, ditambah K4, V4, kita masukin V4-nya 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 1, 2, sama dengan A, B, C, D. Atau kita dapat tuliskan ini 3 dikali K1 sama dengan K3 K1 ditambah ini kan 0 kali K2 itu 0, nggak perlu ditulis. Ini 0 dikali K3, 0, tidak perlu ditulis. Ini 1 dikali K4 ditambah, jadinya tambah 34 K4. Yang kedua, 6 dikali K1, 6K1, negatif 1 dikali K2 sama dengan negatif K2, negatif 8 dikali K3 sama dengan negatif 8K3, 0 kali K4, 0, nggak perlu ditulis. Selanjutnya, 3 kali K1, K3 K1, negatif 1 dikali K2, negatif K2, negatif 12 dikali K3 sama dengan negatif 12 K3, negatif 1 dikali K4 sama dengan negatif K4. Selanjutnya, negatif 6 dikali K1 sama dengan negatif 6K1, 0 dikali K2, 0, tidak perlu ditulis. Negatif 4 dikali K3 sama dengan negatif 4K3, 2 dikali K4 sama dengan 12 2K4 sama dengan, tinggal tulis lagi A, B, C, D. Dengan menyamakan setiap unsur pada kedua matriks diperoleh SPL. Jadi tadi kan kita peroleh itu. Kita masukin menyamakan unsurnya, kita dapat 3, 0, 0, 1, 6, negatif 1, negatif 8, 0, 3, negatif 1, negatif 12, negatif 1, negatif 6, 0, negatif 4, 2, dikali K1, K2, K4, K3, K4 sama dengan A, B, C, D. Determinan matriks koefisiennya sama dengan, jadi determinan dari matriks ini sama dengan 48. Dan MK-nya tidak sama dengan 0, kan tadi kita dapat determinannya tidak sama dengan 0. Maka determinannya tidak sama dengan 0. Jadi SPL memiliki solusi
untuk setiap A, B, C, D. Jadi M membangun matriks 2 kali 2. Jadi syarat yang pertama terpenuhi. M membangun M kali 2. Terus kita buktikan lagi dengan syarat yang kedua, itu M harus bebas linear. Ketika A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0, D sama dengan 0, maka determinan MK tidak sama dengan 0, SPL homogen punya solusi tunggal. Kan ini solusinya. Cuman ini. Syarat dari bebas linear itu hanya mempunyai solusi tunggal atau trivial. Jadi terbukti bahwa M bebas linear. Jadi terbukti bahwa matriks ini, matriks M, merupakan basis bagi matriks berukuran 2 kali 2. Terbukti ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dimensi. Dimensi itu dimensi dari ruang vektor V yang berdimensi terhingga dinotasikan dengan dim V, didefinisikan sebagai banyaknya vektor-vektor pada suatu basis. Selain itu, ruang vektor 0 didefinisikan sebagai berdimensi 0. Terimanya jika V adalah suatu ruang vektor berdimensi terhingga dan V1, V2, hingga Vn adalah sembarang basis, maka setiap himpunan dengan lebih dari n faktor adalah tak bebas secara linear. Yang kedua, tidak ada himpunan dengan vektor yang kurang dari n yang merentang V. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan suatu basis dan dimensi dari ruang penyelesaian sistem homogen. Ini sistemnya 2x1 ditambah 2x2 dikurang minus x3 plus x5 sama dengan 0. Yang kedua, kita jadikan dulu ke metrik. Ini kan ambil variabelnya 2, 2, min 1, 0, 1, min 1, min 1. Kita selesaikan menggunakan ODE hingga kita dapatkan ini 1, 1, min 2, 0, negatif 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Ketentuan dari bebas linear itu kan kombinasi linear itu garis di bawahnya harus 0, 0, 0. Kita kalikan x1, x2, x3, x4, x5 sama dengan 0, 0, 0, 0. Dan kita dapat x4 sama dengan 0, x3 sama dengan negatif x5, x1 ditambah x2, min 2 x3, min 3 x5 sama dengan 0. Ya, kita misalkan x2 nya sama dengan S dan x5 nya sama dengan T, maka tadi kan x3 nya itu kan negatif x5, kita ganti tadi kan x5 nya sama dengan T, jadi kita masukin aja x5 nya jadi T, jadi x3 sama dengan min T dan x1 sama dengan min S min T. Solusi umumnya x1 sama dengan min S min T
X2 nya sama dengan S, ini kan diketahui tadi, X2 sama dengan S, X3 nya min T, X4 nya 0, dan X5 nya sama dengan T. Dapat dalam bentuk vektor dapat kita tulis X1, X2, X3, X4, X5 sama dengan, tadi kan diketahui kita dapatkan pemecahan dari X1 itu min S min T. X2 nya pemecah dari X2 S, pemecah dari X3 nya min T, pemecah dari X4 nya 0, dan pemecah dari X5 nya T. Terus kita pecahkan dulu satu-satu, jadi min S 0, 0, 0, dan min T 0, min T, dan 0 T. Kita keluarkan ini S nya menjadi kalau min S itu kalau kita pecahkan menjadi S dikali min 1. Ini S berarti S dikali 1, 0, 0, tetap 0, 0, ditambah T, sini kan min T, kalau T nya dikeluarin menjadi min 1. Di 0 tetap 0, di sini min T, jadi min 1, 0, tetap 0, sini T, berarti 1. Yang menunjukkan bahwa vektor-vektor V1 sama dengan min 1, 1, 0, 0, 0, dan V2 sama dengan min 1, 0, min 1, 0, 1. Jadi, menentangkan ruang penyelesaian karena vektor-vektor ini juga bebas secara linear. Maka V1, V2 adalah suatu basis dan ruang penyelesaiannya berdimensi 2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.